Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ayo anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kimia. Ini adalah pelajaran terakhir bab 1. Tapi sebelum itu, mari kita awali pelajaran ini dengan kita berdoa bersama. Saya pimpin sendiri. Para sahabat sekalian, kita mulai berdoa untuk pelajaran pertama hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah pelajari zat tunggal. Sekarang kita lanjut ke campuran. Campuran tentunya kita sudah tahu adalah sifat daripada fisika campur. Karena campuran itu sifatnya tidak berubah, ya hanya membentuk campuran. Campuran ini tidak membentuk zat baru, ya. Jadi campuran adalah sifatnya sementara. Baik, saya bacakan ininya. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa, dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran kita jumpai di dapur, misalnya saus tomat. Saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak lagi zat yang lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah. Campuran dapat kita bagi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Baik, campuran homogen adalah campuran serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan di seluruh bagian gelas adalah sama manisnya, baik yang di permukaan, di tengah maupun di bawah. Jadi itu artinya sudah homogen. Di atas sama dengan di bawah, di tengah rasanya sama-sama manis. Kemudian campuran heterogen adalah campuran serba aneka di mana campuran penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap seperti halnya senyawa. Jika kita mencampur dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Contoh yang paling mudah kita amati dan kita lakukan adalah mencampur minyak dengan air. Air dapat menentukan bagian, kita dapat menentukan bagian minyak dan air dengan indera mata kita. Susu campuran yang kompleks terdiri dari berbagai macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan E, dan mineral. Jadi campuran itu tidak akan membentuk zat baru sama dengan zat air. Dia tidak membentuk zat atau senyawa baru.
Itu campuran ada dua, saya ulangi lagi, campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen ini sudah tercampur semua rata di seluruh di dalam sebuah gelas. Kalau campuran heterogen dia tidak bercampur atau tidak berinteraksi, ya. Sedangkan heterogen berinteraksi. Kita lihat contoh di situ minyak dan air. Kalau kita campur maka minyak ada di atas, kemudian airnya di bawah. Kenapa minyak di atas? Karena minyaknya berat jenisnya kurang dari 1, sedangkan air 1. Jadi mana yang berat itu yang ke bawah, berat jenis. Itu campuran. Kemudian kita lanjut lagi peranan ilmu kimia. Pembahasan ringkas tentang materi, wujud, sifat, dan perubahan dari materi serta energi merupakan ruang lingkup pengkajian ilmu kimia. Saat ini perkembangan ilmu kimia sangat pesat dan telah memberikan andil yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ilmu kimia telah mengantarkan produk-produk baru yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak produk yang telah kita gunakan seperti sabun, deterjen, pasta gigi, dan kosmetik. Penggunaan untuk kebutuhan industri dan peralatan rumah tangga dari penggunaan bahan baku logam telah beralih menjadi bahan baku plastik atau polivinil klorida, disingkat PVC. Kebutuhan makanan juga menjadi bagian yang banyak dikembangkan dari kemasan, makanan olahan, sampai dengan pengawet. Luasnya area perkembangan ilmu kimia sehingga keterkaitan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain menjadi sangat erat. Peranan ilmu kimia untuk membantu pengembangan ilmu lainnya seperti pada bidang geologi, sifat-sifat kimia dari berbagai material bumi, dan teknik analisisnya telah mempermudah geologi dalam mempelajari kandungan materi bumi, logam maupun minyak bumi. Bidang pertanian, analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah. Dengan data tersebut, maka petani dapat menetapkan tumbuhan atau tanaman yang tepat. Kekurangan zat yang dibutuhkan tanaman dapat dipenuhi dengan pupuk buatan. Demikian pula dengan serangan hama dan penyakit dapat menggunakan pestisida dan insektisida. Dalam bidang kesehatan, ilmu kimia cukup memberikan kontribusi dengan diketemukannya jalur perombakan makanan sebagai karbohidrat, protein, lipid. Hal ini mempermudah para ahli bidang kesehatan untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Interaksi kimia dalam tubuh manusia, dalam sistem pencernaan, pernapasan, sirkulasi, ekskresi, gerakan, reproduksi, hormon, dan sistem saraf juga telah mengantarkan penemuan dalam bidang farmasi, khususnya penemuan obat-obatan. Ya. Pada bab 1 adalah peranan ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lihat rangkuman dari bab 1. Rangkuman pertama adalah ilmu kimia ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi, meliputi susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Kemudian materi 2. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itu materi ya. Jadi, saya ulangi lagi,
Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian 3, perubahan yang terjadi pada materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. 4, perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah bentuk dan wujud materi. Sedangkan perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru atau zat baru. Nomor 5, dan materi dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu zat tunggal dan campuran. Ya. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian unsur zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ya, jadi unsur sudah tidak bisa lagi dipecah-pecahkan lagi. Molekul dipecahkan menjadi unsur. 7, unsur zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain atau lebih sederhana. 8, senyawa didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terkait serta secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. 9, di alam terdapat 2 macam senyawa, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. 10, senyawa organik adalah senyawa yang dibangun oleh unsur karbon sehingga kerangka utamanya senyawa organik adalah senyawa yang dibangun oleh unsur karbon sebagai kerangka utamanya. Senyawa-senyawa ini umumnya berasal dari makhluk hidup atau yang terbentuk oleh makhluk hidup atau organisme. Senyawa anorganik, senyawa-senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Umumnya senyawa ini ditemukan di alam. 12, campuran dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Campuran heterogen adalah campuran serba aneka di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Kemudian nomor 15, ilmu kimia berperan dalam peningkatan kesejahteraan manusia dan perkembangan lainnya. Misalnya dalam pemenuhan kebutuhan lain, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kemajuan ilmu kedokteran, peningkatan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi, transportasi, penegakan hukum, kelestarian lingkungan, dan kemajuan fotografi dan seni. Ya, itu rangkumannya dari bab 1. Sekarang kita beralih ke soal ya, soal dari bab 1 ini ada 10 soal pilihan ganda dan 3 soal jawaban singkat. Ya. Kemudian silakan para siswa untuk mengerjakan soal ini, nanti dilihat di buku jawabannya. Sama juga dengan jawaban singkat ya. Kalau dilihat dari soal pertama, pilihan gandanya ruang lingkup kajian ilmu kimia adalah, ada 4 jawaban. Tinggal pilih 5 jawaban, lihat situ. Apa berat jenis, apa susunan materi, apa sifat-sifat materi, apa perubahan materi, atau perubahan energi. Ya. Di situ yang paling
Mereka jawabannya adalah perubahan energi atau perubahan materi. Jadi kalau saya itu di sini ada jawabannya dua, C dan D dan E. Kemudian nomor 2, berikut ini adalah contoh dari perubahan kimia. Nah ini nih. Tinggal lagi lilin meleleh, melarutkan garam, pembekuan air, pembuatan kompos, penguapan. Jadi yang berubah, yang tidak bisa dikembalikan ke asalnya mana itu? Melarutkan garam, lilin meleleh, perubahan air, pembuatan kompos, atau penguapan. Yang jauh di situ B sampai E adalah sifat fisika. Jadi jawaban paling tepat itu adalah lilin meleleh, sifat kimia. Saya beritahu lagi 3, perubahan fisika ditunjukkan pada proses kecuali penguapan fisika, pelarutan fisika, perkaratan kimia, pengembunan fisika, pengkristalan juga fisika. Jadi yang tepat jawaban itu adalah perkaratan. Nah, silakan lanjutkan. Itu latihan sendiri di rumah, dilihat di buku kalau nggak tahu. Jadi ada 7 soal itu, tinggal dilanjutkan. Sama yang jawaban singkatnya disebutkan sumbangan ilmu kimia di bidang industri makanan. Tadi yang terakhir ada ini. Sebutkan sumbangan ilmu kimia di bidang perindustrian pertanian, ada di situ. Jawaban tadi insektisida dan pestisida. Sebutkan sumbangan ilmu kimia di bidang industri kesehatan, apanya itu? Obat-obatan. Ya, cari jawaban yang lain. Silakan, itu yang tugas kalian nanti dikumpul pada apa? Yang saya berikan pada hari ini ada tugas kalian lagi sini, tugasnya ada 7 soal pilihan ganda dan jawaban singkatnya ada 3 soal. Itu yang saya berikan hari ini. Kita ketemu minggu depan lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.